Penyidikan besar-besaran dilakukan oleh tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan melakukan penggeledahan serentak di 13 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor. Operasi ini bertujuan untuk mengusut 3 perkara besar dugaan korupsi pengadaan batu bara di PLN, PT Asabri hingga Krakatau Steel. Di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, penyidik menyisir Cafe The Clan dan Point Money Changer. Dari lokasi ini, polisi menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah yang jika dikonversi mencapai nilai sekitar 60 miliar rupiah. Baik, untuk penggeledahan di lokasi The Club, jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi The Clan. Kemudian di Money Changer ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Saya kira itu, terima kasih teman-teman. Kemudian proses penyidikan akan kita lanjutkan untuk pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Ada rumah pejabat negara yang digeledah nggak, Pak? Kenapa? Ada rumah pejabat negara yang Sementara itu dulu ya, cukup ya. Sementara itu. Orang yang dibawa berapa, Pak? Sementara barang bukti sudah kita sita, saat ini dibawa ke Polda Metro dengan tim gabungan. Saya kira itu. Ada saksi nggak Pak tadi Pak? Saksi tadi Pak. Saksi tadi yang dibawa diamankan saksi. Saksi ada 3 yang kita bawa. Siapa aja Pak? atau apa, Pak? Pegawai atau apa? Pegawai aja. Pegawai Di kafe, handphone yang disita. Pegawai yang ada di lokasi. Handphone yang disita siapa? Disita. Nanti, itu teknis sekali. Hari ini ada penggeledahan di rumah pejabat negara nggak, Pak? Kenapa? Hari ini ada penggeledahan di rumah pejabat negara. Sementara yang kita sampaikan itu dulu, nanti kan dinamika akan kita lanjutkan. Saya kira itu. Pak, untuk tadi ada box-boxnya di bawah sebelumnya itu isinya apa Pak? Uang. Oh, itu uang semua Pak? Dokumennya? Termasuk dokumen. Uang dan Dokumennya? dokumen. Dokumennya terkait apa, Pak? Nah, nanti. Kan itu di dua titik, Pak. Kan ada 8 totalnya. Nah, 6 lagi hasilnya apa sama? Nanti. Nanti lengkapnya. Oke, saya kira itu. Terbesar di sini ya, Pak ya? Terbesar baru. Nanti kita Malam sampaikan. ini masih ada lagi yang digeledah, Pak? Sementara itu yang saya sampaikan. Pak, pendalaman nanti kita akan dengan sampaikan. pemilik kafe mungkin seperti apa Pak? Nanti teknis. Oke. Itu dulu ya. Ya, Oke, terima kasih. Temuan paling fantastis berada di sebuah rumah di Sentul, Bogor. Di balik sebuah lemari di kamar utama ditemukan brankas khusus setinggi 1,5 meter yang berisi 7 koper yang isinya 74 kg emas batangan, serta tumpukan uang asing dengan total nilai aset mencapai 476 miliar rupiah. Di lokasi ini penyidik juga menyita foto keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Golf 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone,
Kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Berarti belum ada yang ditangkap? Belum, masih nunggu. Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang mana lagi? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Kepolisian sempat memamerkan hasil penggeledahan namun belum menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya menyampaikan hal tersebut dikarenakan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Penyidik masih melakukan penguatan terkait tentang alas hak kepemilikan rumah yang digeledah. Memang mungkin informasi yang beredar adalah termasuk tadi ada konferensi pers tadi pagi, tapi penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City, melalui juga akan memeriksa saksi sekitar, serta akan melakukan pemeriksaan terhadap BPN terkait tentang akte kepemilikan, SHM kepemilikan atas nama siapa. Dari uang yang ditemukan ini masih dilakukan pendalaman. Begitu juga penyidik masih melakukan klaster terkait tentang 3 objek perkara terkait tentang barang bukti yang ditemukan. Kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian dan kami akan menyampaikan dalam waktu yang dekat. Pada Sabtu 11 Juli 2026, 2 orang telah ditetapkan tersangka. Tersangka pertama inisial DR dan tersangka kedua inisial FA, seorang oknum penyelenggaraan negara yang diduga terlibat suap, pemerasan, serta pencucian uang terkait penanganan kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 berserta fraksi yang anggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jamintel ada juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro. Terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor pada Bareskrim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganannya. Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada jam khusus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jambi akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah
dari pihak oknum pegawai negeri yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.